Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Mimbar TV yang setia. Mohon izin saya akan melepas masker terlebih dahulu. Ya, walaupun kita tidak memakai masker, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Bersama narasumber kita kali ini, saya Arianti Lady Sakinata yang memandu talkshow pada pagi hari ini di Gerbang Madrasah Mimbar TV, Informasi, Komunikasi, Edukasi. Oke, kali ini temanya adalah program unggulan dan profil daripada MTSN 1 Kota Blitar. Nah, berdasarkan informasi bahwa madrasah ini merupakan madrasah yang favorit di kota ataupun Kabupaten Blitar, bahkan siswa-siswinya ada yang berasal dari wilayah di luar wilayah Kota Blitar. Nah, oleh sebab itu kita kali ini akan bincang-bincang begitu ya tentang bagaimana sih bisa menjadi madrasah yang favorit di Kota Blitar, kemudian visi misinya seperti apa, tujuannya bagaimana, kemudian program-programnya apa aja, dan prestasi daripada siswa-siswa di madrasah ini tuh apa aja. Kita langsung aja dengan narasumber kita yang luar biasa. Di samping saya ada Kepala Madrasah dari MTSN 1 Kota Blitar dengan Ibu siapa? Diperkenalkan Ibu. Terima kasih, nama saya Ibu Anik Kotus Zuhroh. Oh iya, dipanggil Ibu Anik, biasanya manggilnya Ibu Anik, itu lebih mudah saja. Iya, mungkin bisa perkenalkan Bu, berapa lama sih memimpin ya sebagai Kepala Madrasah di MTSN 1 Kota Blitar ini gitu? Terima kasih. Ini kalau mengatakan berapa lama, saya ditugaskan di MTSN 1 itu mulai bulan September tahun 2020. 1 tahun lebih berapa bulan itu. Tapi sebelumnya memang saya pernah bertugas juga di MTSN 1 mulai tahun 2002 sampai dengan 2012. Setelah itu dipindah tugaskan di MAN Kota Blitar, kemudian kembali lagi di MTSN 1 Kota Blitar. Jadi orang baru tapi terasa lama. Terasa lama itu intinya. Iya. Nah, ini gimana nih Bu, visi misi atau tujuan daripada MTSN 1 Kota Blitar ini bisa menjadi madrasah yang favorit loh di Kota Blitar? Memang betul madrasah kami merupakan madrasah favorit. Ini kami mengatakan setiap kali ada kegiatan, event-event besar, itu pesertanya lebih dari 1.000 siswa. Bahkan untuk PPDB pun itu 1.000 lebih siswa yang daftar di madrasah kami, dan yang diterima sekitar 350-an. Makanya kami berani mengatakan, oh madrasah kami memang madrasah favorit gitu ya. Seperti itu. Misi kami di madrasah kami adalah madrasah yang terwujudnya lulusan yang unggul dalam imtak, iptek, akhlakul karimah, berwawasan lingkungan. Kemudian untuk sekarang branding kita adalah literasi. Itu, literasi. Branding daripada MTSN 1 Kota Blitar saat ini adalah literasi. Gitu. Betul. Kira-kira tujuannya apa sih Bu MTSN ini? Gitu. Selain kita memberikan materi-materi ilmu pengetahuan kepada anak, harapannya anak itu betul-betul menguasai ilmu pengetahuan. Nah, di sini dengan program kita yang literasi ini, artinya anak-anak tidak hanya mampu untuk membaca, memahami, tapi juga menuangkan pikiran-pikirannya dalam tulisan-tulisan. Gitu. Karena sekarang semua pola soal kan sudah mengarah kepada literasi, sehingga itulah nanti yang mengantarkan dari literasi itulah mengantarkan anak-anak kami bisa berprestasi di bidang KSM, KSN. Karena kita sudah terbiasa untuk mendapatkan soal-soal yang bernuansa literasi integrasi. Itu salah satu yang mendukung anak-anak. Di samping pembimbing-pembimbing kami yang luar biasa, itulah kebiasaan-kebiasaan kami untuk memberikan soal-soal yang berliterasi, itu bisa mengantarkan dengan mudah anak-anak untuk menuju ke KSN ataupun KSN tingkat nasional. Kita tahan dulu Bu. Tadi kan ada prestasi-prestasi KSN, KSM gitu kan ya. Nah, kira-kira program-program atau kegiatannya di MTSN 1 Kota Blitar ini tuh apa aja gitu? Program dari MTSN 1 Kota Blitar ada di bidang akademik dan non-akademik. Ini kalau di bidang akademik kami
di awal masuk itu kami memang buat program kelas olimpiade kalau bahasanya seperti itu. Jadi masuk kelas 7 kita tes siapa yang ingin masuk di kelas IPA, IPS dan matematika. Seperti itu. Jadi kalau nanti sudah mengikuti tes seleksi itu kita ambil hanya 20 anak. Kita minimalkan tapi akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Itu program unggulan di madrasah kami dalam bidang akademik. Kemudian di non akademik kami punya banyak ekstra sehingga kalau membicarakan tentang non akademik kita tidak kalah. Mendominasi juga semua kejuaraan-kejuaraan di Kota Blitar. Ini yang barusan ini ikut Popda itu yang diadakan oleh pemerintah daerah Kota Blitar. Ini mewakili di bidang olahraga bulu tangkis, kemudian tenis lapangan kita punya. Kemudian ada karate, kemudian yang barusan juara ini adalah kejurprov, ini adalah taekwondo. Gitu. Itu semuanya merupakan unggulan-unggulan di madrasah kami, sehingga madrasah kami dilirik oleh sebagian besar masyarakat yang ada di kota, kabupaten, bahkan di luar kota dan kabupaten Blitar. Ada itu. Dari Tulungagung gitu ya, Bu? Dari Tulungagung ada, dari Malang juga ada, Kediri ada. Wow, luar biasa sekali loh ini. MTSN 1 Kota Blitar selain program-program akademik ya kan, belajar mengajar tentang akademik, tapi juga ada prestasi-prestasi juga di bidang non akademiknya. Nah, ngomong-ngomong ini Bu, untuk menunjang pembelajaran atau program-program akademik maupun non akademik, kira-kira sarana dan prasarana yang disediakan oleh MTSN 1 Kota Blitar ini apa aja? Terima kasih untuk sarana kita menyiapkan yang sekarang memang tadi kembali kepada visi kita yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul. Kita memiliki 150 komputer. Itu untuk ujian kita semuanya sudah online. Itu kita sudah tidak menggunakan kertas lagi di dalam ujian. Kemudian untuk program pembelajaran di dalam kelas sudah kita sediani tersedia semuanya LCD di setiap ruang kelas. Itu sangat membantu dalam pembelajaran anak-anak keseharian. Ditambah lagi perpustakaan kita sudah perpustakaan digital, itu sehingga anak-anak bisa dengan mudah untuk mengambil tadi seperti yang dikatakan siswa kami yang berprestasi, dia suka membaca, disitulah di perpustakaan lah tempatnya anak-anak itu untuk belajar mendapatkan ilmu-ilmu tambahan yang baru. Wah, luar biasa. Karena madrasah kami juga madrasah digital, selain itu kita literasi, karya-karya kita sudah luar biasa banyaknya. Seperti itu. Udah maju ya, udah selangkah di depan loh ini MTSN 1 Kota Blitar. Udah perpustakaannya digital gitu kan, dan anak didiknya juga sudah banyak yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kiranya prestasi apa aja sih yang ada di akademik maupun non akademiknya ini secara khusus ya kan? Kalau di bidang akademik nih tadi KSM kita sudah ke nasional, kemudian anak-anak yang kelas olimpiade tadi juga terbiasa mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh madrasah aliyah atau SMA di sekitar Blitar, Kota Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri dan sekitarnya. Ada baru saja ini juga mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh universitas dan juga itu di bidang matematika. Kami juga siswa kami juga mendapatkan juara 1. Sehingga juara bergilir itu ada di sekolahan kami. MTSN 1 Kota Blitar. Kalau akademiknya juara 1 Olimpiade Matematika, IPS juga ada. Untuk IPA itu kami kemarin juara di Wilker Kediri Selatan. Kalau yang non akademik? Non akademik ini yang baru saja kita mengadakan porseni itu silat, pencak silat kita juara 1. Juara 1, kemudian ada bulu tangkis kita juara 3, ditambah tahfidz, kemudian ada lagi catur. Kita juga agama ini ada ya Bu ya, tahfidz juara 1. Ya, semuanya kita layani demi untuk prestasi anak-anak kita. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira Bu, selain dari prestasi anak-anak ini ya kan, dari akademik maupun non akademik, kira-kira prestasi dari MTSN 1 Kota Blitar kalau nggak salah mendapatkan apa
Untuk tahun kemarin Adiwiyata, itu Adiwiyata di Nah, tahun ini sebelum salah satu pandemi program itu. atau gimana Bu? Ya, Untuk- memang kalau Adiwiyata itu sampai sekarang sesuai di visi kami tadi bahwa Adiwiyata itu merupakan salah satu program dari madrasah kami. Sehingga apa yang namanya kita lingkungan itu adalah segala-galanya, maka akan terbentuk lewat Adiwiyata tersebut. Itu bagaimana Bu programnya? Untuk Adiwiyata kita melibatkan anak-anak. Anak-anak OSIS itu kita punya namanya Polsam, polisi sampah itu. Ada polisi sampah sehingga anak-anak bisa memilah mana sampah yang organik kemudian anorganik seperti itu. Terus selain itu kita punya namanya program hortikultura. Jadi itu salah satu ekstra kami untuk membudidayakan tanaman. Itu untuk bahasanya ketika tanaman itu rusak maka disediakan tempat untuk memperbaiki. Demi kesehatan, menjaga kesehatan tanaman di sekitar kami. Seperti itu. Itu berarti perawatannya dari anak-anak sendiri? Dari anak-anak, didampingi oleh pembina juga. Didampingi oleh pembina? Didampingi oleh pembina juga. Wow, luar biasa ya Bu. Ini fasilitas. Kami kalau mengatakan yang berprestasi bukan anak saja, tapi Bapak Ibu guru juga demikian. Kemarin ini yang baru kami fasilitator daerah dari guru IPA, kemudian dari guru bahasa Indonesia, ini juga berhasil di fasilitator daerah. Mari seperti itu. Menjadi juara juga Bapak Ibunya. Seperti itu. Kalau untuk menulis ini biasanya juara nasional di bidang tulis, di bidang puisi, di bidang membuat cerpen dan seterusnya. Bapak Ibu guru. Makanya kalau monggo berkunjung di MTSN 1 Kota Blitar, banyak karya-karya kami. Boleh ya Bu? Boleh, monggo silahkan. Di perusahaan kami tersedia. Kira-kira ada 200 karya yang dikaryakan, yang dibuat yang oleh Bapak Ibu guru dan anak-anak. Jadi tugas-tugas dari guru Bapak Ibu guru bahasa Indonesia dan Bapak Ibu guru yang lainnya itu pun kami rangkum kemudian kami buatkan dibentuk sebuah buku. Seperti itu. Itu distribusinya cuma di sekolah aja apa di luar? Monggo ada yang didistribusikan di perpustakaan Bung Karno. Juga perpustakaan ada. Bung Karno. Kita kan dekat dengan perpustakaan Bung Karno. Seperti itu. Luar biasa pemirsa, ini selain prestasi dari anak didiknya bidang akademik maupun non akademik, Bapak Ibu guru di MTSN 1 Kota Blitar juga mendapatkan banyak prestasi gitu. Baik menulis cerpen, puisi gitu kan, karya-karya yang lainnya, dan sudah dipublikasikan atau dibentuk menjadi buku di perpustakaannya, ya kan, disimpan di perpustakaan dan juga di perpustakaan Bung Karno. Nah, buat pemirsa sekalian, kalau misalnya pengen lihat bagaimana karyanya Bapak Ibu guru yang ada di MTSN 1 Kota Blitar, boleh banget buat mampir ke MTSN 1 Kota Blitar dan perpustakaan Bung Karno. Kira-kira Bu, apa ya harapannya ke depan untuk MTSN 1 Kota Blitar? Mungkin ada yang perlu diperbaiki gitu, atau mungkin ada hal-hal baru ya kan yang mau ingin Ibu. Anak-anak MTSN 1 Kota Blitar itu merupakan anak-anak yang berprestasi baik di akademik dan non akademik, dan tidak lupa pula wali muridnya memang sangat mendukung untuk semuanya itu. Sehingga memang kami betul-betul kalau nanti dikatakan akademik, maka jangan hanya 1-2 yang berprestasi, tapi lebih dari itu. Sehingga bisa dikatakan madrasah kami adalah madrasah akademik. Harapan kami mampu membawa yang hari ini prestasi anak-anak itu adalah kelas 9, maka kami harus berjuang terus bagaimana untuk kelas 7 dan 8, kelas 9 yang akan datang ini mengikuti prestasi yang telah diikuti oleh kakak-kakaknya. Kemudian di bidang non-akademik juga demikian. Sehingga apa? Anak-anak yang sudah berprestasi, maka kita harus lebih membuat mereka itu berprestasi yang lebih dan lebih lagi. MTSN 1 memang merupakan MTS yang nomor 1 di Kota Blitar. Luar biasa. MTSN 1 Kota Blitar merupakan MTSN yang nomor 1 favorit di Kota Blitar. Nah, pasti ini ya Bu ya, bangga punya anak didik yang tinggi prestasi. Apakah ada reward tertentu khusus atau ada hadiah tambahan gitu? Anak-anak yang berprestasi baik di tingkat provinsi ataupun nasional itu kami memberikan reward ya berupa nanti dia gratis untuk mengikuti pembelajaran di madrasah kami, kemudian ada uang pembinaan juga seperti itu. Sehingga apa itu untuk memotivasi anak-anak untuk lebih berprestasi lagi.
satu lagi Ibu, kira-kira apa sih upaya sekolah, upaya khusus ya kan untuk bisa membimbing atau mendampingi adik-adik ini bisa menjadi prestasi? Mungkin ada pelatihan atau apa gitu Bu? Lebih intens kita memang melakukan pembinaan dari semuanya, baik akademik dan non akademik. Kita untuk non akademik kita kerjasama dengan KONI biasanya gitu, sehingga biar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu demikian juga untuk pembinaan kami kerjasama juga dengan pihak lain, kemudian dari Bapak Ibu guru yang memang kerja keras luar biasa untuk membawa anak-anak kami lebih berprestasi lagi. Itu pembimbingannya dari Bapak Ibu sendiri apa juga dari Bapak Ibu guru dibimbing di luar, kemudian mendampingi terus, kemudian dari luar juga demikian. Jadi kita mempunyai tim yang kuat sehingga anak-anak itu nanti bisa betul-betul maksimal mendapatkan hasil gitu. Oh, baik pemirsa, luar biasa sekali ya kan. NTSN 1 Kota Blitar ini terjawab gitu penasarannya saya, kenapa kok bisa menjadi madrasah yang favorit, bahkan nggak hanya di kabupaten ataupun kota Blitar, tapi di luar kabupaten dan kota Blitar. Dan karena program dan sistemnya sangat luar biasa dan prestasi-prestasinya memang patut untuk diacungi jempol gitu. Dan harapan kepala madrasah Ibu Anik ini nanti kedepannya semoga bisa selalu mendampingi, membimbing adik-adik yang ada di NTSN 1 Kota Blitar gitu, dan selalu memaksimalkan sarana dan prasarananya dan memberikan apresiasi untuk adik-adik sekalian. Nah, ini motivasi banget juga buat pemirsa yang ada di rumah, buat adik-adik yang masih SD atau MI yang mau gabung ke NTSN 1 Kota Blitar nanti tahun ajaran baru ya Bu, bisa banget ini menjadi pilihan gitu, menjadi pilihan utama adik-adik sekalian di NTSN 1 Kota Blitar. Nah, mungkin sekian dari talk show pada hari ini ya Bu. Terima kasih sekali atas informasinya, semoga bisa memotivasi pemirsa yang ada di rumah dan juga menginformasi pemirsa yang ada di rumah. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Mimbar TV, informasi, komunikasi, edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.